Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Sudah tiba di Jakarta, Timnas Brunei Darussalam jajal kualitas luar biasa Stadion Gelora Bung Karno hari ini dan besok pagi, jadi perkiraan saya. Dan bisa aja mereka takjub dan terkejut dengan kualitas rumput GBK ya, karena Argentina saja yang juara dunia mengakui, apalagi tim sekelas Brunei Darussalam. Di sisi lain, setelah sekira 10 bulan tidak bertemu, Mario Rivera, pelatih Brunei, dan Shin Tae-yong akan kembali bertemu hari ini. Sesuai jadwal, kedua pelatih akan menghadiri sesi konferensi jelang laga Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam pada Rabu (11 Oktober 2023) sore waktu Indonesia Barat. Lantas, apakah Mario Rivera takut atau justru marah saat berhadapan dengan Shin Tae-yong sore ini? Menarik menanti gestur yang ditunjukkan Mario Rivera. Mengingat dulu ketika AFF 2022 Mario Rivera melempar fitnah kepada Shin Tae-yong. Puncak kekesalan Mario Rivera terjadi ketika sang pemain Ali Nur Rasmi Jusfri menerima kartu merah di menit 38. Kondisi itu membuat Timnas Indonesia makin dominan atas Brunei Darussalam dan mengakhiri laga dengan kemenangan 7-0. Di menit kelima Anda bisa melihat hakim garis tertawa bersama pelatih Indonesia (Shin Tae-yong) karena kebetulan keduanya orang Korea Selatan. Ini sulit dipercaya. Mereka tidak menghormati sepak bola dan para pemain, cetus Mario Rivera. Benar-benar negara memalukan. FIFA geram dan larang Timnas Vietnam bermain sepak bola internasional seumur hidup usai kejadian tadi malam jadi tuntutan keras saya sekarang. Menurut analisa saya sebagai pengamat sepak bola handal di Indonesia, saya sudah sangat emosi kali ini. Vietnam kembali main kotor lawan Cina tadi malam. Untung supporter Cina masih bisa menahan diri, bisa-bisa hancur lebur itu Vietnam. Di sisi lain, Cina tampil dominan sepanjang babak pertama. Tuan rumah mengancam lebih dulu lewat tembakan Wang Sangyuan, namun masih bisa diantisipasi penjaga gawang Vietnam, Dang Van Lam. Cina terus menggempur pertahanan Vietnam, namun kerap kali peluang yang dilancarkan Cina tidak akurat. Vietnam baru mampu menjawab ancaman Cina di menit 38. Namun tembakan Nguyen Van Toan masih mampu dihalau penjaga gawang Cina, Yan Junling. Cina terus menunjukkan dominasi di sisa paruh pertama. Namun skor kacamata tetap tidak berubah hingga turun minum. Peluang pertama Cina di babak kedua langsung berbuah gol di menit 56. Umpan silang Liu yang berhasil dimaksimalkan menjadi gol lewat tembakan kaki kanan Wang Qiuming. Skor pun berubah 1-0 untuk tuan rumah. Vietnam langsung menggempur begitu tertinggal 1 gol. Semenit berselang, Vietnam langsung mengancam lewat tembakan Nguyen Tuan An, namun masih mampu dihalau penjaga gawang Cina, Yan Junling. Cina mengendurkan serangan dan justru cenderung bermain bertahan ketika sudah unggul. Vietnam pun kesulitan menembus pertahanan Cina di sisa babak kedua. Pil pahit harus ditelan Vietnam pada menit 89 kala Nguyen Tien Linh melakukan pelanggaran keras. Usai wasit meninjau video assistant referee, Nguyen Tien Linh langsung diganjar kartu merah. Unggul jumlah pemain kian menyulitkan Vietnam. Alhasil, Cina berhasil membunuh laga lewat gol Wu Lei di menit injury time 90+8. Kehebatan Shin Tae-yong diakui sampai di Inggris. Elkan Bagot sampai ungkapkan hal ini ke publik. Pemain belakang Timnas Indonesia, Elkan Bagot menilai skuad Garuda saat ini berkembang pesat di bawah pelatih Shin Tae-yong. Saya melihat dari segi performa telah banyak berubah, kata Elkan Bagot. Salah satu parameter paling sahih tentu adalah peringkat FIFA. Peringkat FIFA Timnas Indonesia melejit saat diasuh Shin Tae-yong.
Saat Elkan Bagot debut pada 2021, timnas Indonesia masih ada di peringkat 166. Tentu Elkan Bagot menilai bahwa Shin Tae-yong membawa perubahan besar bagi timnas Indonesia. Saat ini timnas Indonesia berada dalam level kondisi fisik yang jauh lebih baik. Skuad Garuda juga memiliki pemahaman taktik yang sesuai dengan arahan dari pelatih. Timnas Indonesia juga main semakin atraktif di bawah asuhan Shin Tae-yong dipandu dengan mental baja. Saya pikir sekarang semua orang berada dalam kondisi fisik yang lebih baik, kata Elkan. Dan kami memiliki pemahaman taktis tentang bagaimana pelatih ingin bermain. Saya pikir semakin banyak waktu yang kami habiskan bersamanya, semakin kami memahami dan mencoba menggunakan saran dan taktiknya, ujarnya. Keputusan sangat berani Sandy Walsh di timnas Indonesia bisa bikin Brunei Darussalam auto ketar-ketir melihatnya. Bek timnas Indonesia Sandy Walsh memiliki tekad kuat untuk membawa skuad Garuda lolos ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia ingin bawa tim merah putih bertemu Irak hingga Vietnam. Oleh karena itu, agar timnas Indonesia bisa bertemu Vietnam dan Irak, Sandy Walsh pun memasang target tinggi agar bisa mengalahkan Brunei Darussalam. Ya, targetnya adalah untuk bisa melewati babak ini, ujar Sandy Walsh. Ia mengaku tak sabar menghadapi lawan timnas Indonesia pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nantinya. Selanjutnya kita akan lihat nanti bagaimana laga berikutnya setelah Brunei, apa yang harus kita hadapi, tuturnya. Sementara itu, timnas Indonesia memang ditargetkan untuk bisa melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Korea asal Jerman Jurgen Klinsmann angkat bicara lawan Malaysia. Sebut Malaysia istimewa hanyalah tipuan, remehkan Malaysia. Begini penjelasannya. Pelatih Korea Selatan Jurgen Klinsmann menanggapi soal akan menghadapi tantangan dari Kim Pan-gon yang melatih Malaysia. Jurgen Klinsmann ditunjuk sebagai pelatih Korea Selatan pada Februari 2023. Undian ini menyebabkan kami Korea Selatan menghadapi tantangan dari manajer negara ini, Malaysia, dengan Kim Pan-gon, kata Jurgen Klinsmann. Sangat istimewa, tapi kami akan menganalisis dan mengerjakan pekerjaan rumah kami untuk meneliti Malaysia, ujarnya.